berkendara dengan Hyundai i30N di Mandalika International Street Circuit with my friend right here, Chris Siso. Apex! Wow! Wow, wow, wow. Wow! Wow! Halo semuanya, balik lagi YouTube channel CVT Indonesia. Bersama kami, Reza RFR. Hari ini kami sudah berada di Lombok dan kami akan attend perhelatan yang paling seru yang sudah 2 kali berada di Indonesia, yaitu World Superbike 2022 yang kembali diadakan di Mandalika Circuit. Yes, bersama rekan-rekan kami ini ada Rockford dan juga Muhammad Ipang dari Kendara, dan ada ini Chris juga nih dari setir kanan. Yes. Tapi kita nggak akan bahas kayak nge-vlog seperti biasa. Seperti biasa karena CVT lagi sering bikin 10 hal. So kita akan bikin 10 hal menarik tentang World Superbike 2022 yang kembali dilaksanakan di Mandalika Circuit. Let's go! Yang pertama, sirkuit Mandalika didirikan di Lombok. Yes, Mandalika pertama kali dibuat di Indonesia ini, pertama proyeknya dimulai di tahun 2019. Setelah itu berjalan 2 tahun pembuatan, di 2021 diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dan akhirnya di 2021, di November-Desember, akhirnya pertama kali mengadakan World Superbike pertama kali di Indonesia. Total, Mandalika memiliki panjang 4,3 km atau 2,8 miles, dan sirkuitnya memiliki 17 tikungan. Yes, jadi menarik banget bukan? Yang kedua, yaitu Mandalika tidak hanya eksklusif untuk World Superbike Series. Ya, selain World Superbike Series yang mana ada World Super Sport, IATC, Mandalika juga digunakan untuk MotoGP. Yes, MotoGP diadakan di awal tahun 2022. Ya memang kalau yang kita kenal seperti Marquez tidak juara ya waktu itu, bahkan jatuh ketika qualifying. Tapi nggak apa-apa, lumayan seru juga MotoGP sudah mulai ada di Indonesia. Kami berharap tidak hanya World Superbike, tidak hanya MotoGP, kedepannya F1 juga bisa di Indonesia. Bakal seru banget ya. Yang ketiga, World Superbike. World Superbike itu apa sih? Memang kalau dibandingkan dengan MotoGP, World Superbike tidak se-famous MotoGP. Jadi ada butuh penjelasan sedikit. Jadi World Superbike itu berbeda ya dengan MotoGP. Kalau MotoGP itu biasanya pabrikan-pabrikan yang menciptakan sebuah prototipe yang nantinya akan digunakan untuk diproduksi. Jadi biasanya MotoGP itu dibuat untuk R&D yang lebih banyak, R&D dari motor yang belum ada dibuat untuk kompetisi MotoGP. Baru dijual secara massal. Nah, World Superbike itu motor yang sudah dijual secara massal. Jadi secara tidak langsung MotoGP mer-R&D-kan World Superbike. Dan sistem poinnya juga sangat unik. Sistem pointingnya, dia ada 3 race lah total secara keseluruhan. Dia ada race 1, race 2, dan juga ada sprint race. Jadi total kalau misalnya di GP Mandalika ini, dia bisa ada 3 race. Race pertama, total poinnya kalau juara 1 dapat 25 poin. Race kedua tetap kalau juara 1 juga dapat 25 poin. Race yang sprint race dapat 12 poin kalau juara 1. Jadi total kalau kalian menang di sini, bisa mendapatkan 62 poin. Jadi kejar-kejaran poin itu sangat memungkinkan sekali untuk di Superbike ini. Kalau di MotoGP sekali juara 1 atau podium pada 1 race, bisa susah tuh ngejar lagi yang juara 2-nya. Fakta berikutnya yaitu Mandalika ini menjadi sangat spesial karena Mandalika tahun 2022 menjadi race ke-900 World Superbike. Yes, pas genap 900 race Superbike. Keren banget. Yang kelima yaitu adalah Mandalika tahun 2022 ini adalah series ke-11. Karena ini hampir terakhir ya. Jadi habis dari sini nanti akan berlanjut ke Phillip Island, Australia. Tapi bedanya nanti tahun 2023, mulainya dari Phillip Island, baru series keduanya di Mandalika. Jadi World Superbike Mandalika nanti di tahun 2023 akan start di bulan Maret, bukan di November lagi seperti 2022 dan 2021. Berikutnya, pemegang rekor tercepat di sirkuit Mandalika ini masih dipegang oleh Toprak Razgatlıoğlu atau pembalap dari Yamaha World Superbike. Bukan dari MotoGP, karena MotoGP paling cepat di 1 menit 38 si Fabio Quartararo, sedangkan si Toprak di 1 menit 32 detik. Kenceng banget. Berikutnya yaitu adalah sebelum Mandalika Race dimulai,
sebelum series ke-11 ya, sampai series ke-10, Alvaro Bautista masih menjadi pemimpin klasemen sementara World Superbike dengan poin 507, diikuti dengan Toprak di 425 dan Jonathan Rea di 409. Ya, jadi walaupun kesannya Alvaro Bautista sudah sangat unggul, tapi belum tentu bisa juara. Masih bisa ada kesempatan menang di Mandalika Circuit karena race-nya seperti kami bilang jelaskan sebelumnya, ada total maksimum poin hingga sampai 62. Jadi kalau Toprak bisa menang terus dan ada sesuatu yang terjadi pada Alvaro Bautista, Toprak masih bisa juara. Atau kalau Alvaro Bautista menang terus, ya otomatis dialah juaranya. Kita lihat hasil di Mandalika kali ini. Yang ke-8 yaitu safety car dari World Superbike tahun 2022 kembali dari Hyundai i30N. Yes, Hyundai i30N tapi berbeda dengan tahun lalu. Karena sekarang varian yang dihadirkan adalah varian facelift. Varian faceliftnya keren banget. Perbedaannya dari tampang depannya sekarang baru, lampunya juga baru, DRL-nya baru, grillnya berubah sedikit, dan juga lower bumpernya berubah sedikit, jadi lebih sporty banget. Tapi bedanya lagi selain itu semua, dia sekarang dihadirkan dalam varian hatchback aja. Kalau tahun lalu, ketika menjadi safety car di World Superbike di Indonesia, itu yang fastback. Lebih keren sih secara desain. Tapi yang ini uniknya, cara spesifikasi meningkat drastis. Dulu di 260 horsepower dan torsinya 353 Nm. Sekarang di 280 horsepower dan torsinya di 392 Nm. Dan tidak hanya itu, kalau dulu pakai transmisinya manual, sekarang transmisinya DCT, Dual Clutch Transmission. Wih, mantap. Dan hanya nih sama drivernya yang juga tahun lalu kita pernah wawancarain, si Paris dan juga Nick, dia bilang bahwa memang lebih prefer yang otomatis karena kadang kan tangan kanannya harus pakai HT terus ngomong there's safety problem blablabla gitu ya. Kalau pakai manual dia suka ribet. Tapi kalau pakai otomatis dia bisa sambil ngomong di HT atau segala macam ya, telecommunication-nya. Mantep banget. Dia tampang belakangnya juga berbeda sekarang. Kalau perhatikan, shark fin antena, spoilernya baru, dan lampu belakangnya juga sedikit berbeda. Logo i30N di sini, di bawahnya juga ada logo Hyundai. Dan keren ya, velgnya juga berbeda. Dan di bannya sekarang bannya menggunakan 235-35 R19, mau depan maupun belakang, sama aja. Karena dia front wheel drive only, dan dia sudah velgnya dari N. Ini ringan banget dan desainnya bagus ya, dia kayak abu-abu kebiru-biruan gitu, bagus banget. Bannya dari Pirelli P0. Nice banget. Mobil ini mampu menghasilkan performa dari 0 sampai 100 km per jam di 5,9 detik. Yes, itu even lebih cepat dibandingkan dengan Honda Civic Type R. Tapi yang generasi FK8R ya. Nggak tahu kalau yang FL belum dites. Nah, kita lihat nanti FL lawan yang ini kencengan mana. Kami sangat berharap sekali kalau ini beneran bisa masuk ke Indonesia. Varian facelift ini sekarang juga sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Udah kelihatan banget ada lane following assist, lane keeping assist. Jadi memang berharap banget kami bisa masuk ke Indonesia. Keren banget. Dan inilah interiornya. Yes, interiornya baru ya. Dan kami diberikan kesempatan nyobain ngegas. Luar biasa banget. Sekarang setirnya memang desainnya masih mirip-mirip, tapi ada sedikit perbedaan, terutama pada tombol-tombol untuk drive mode-nya. Dia dibuat ke warna birunya dari N, jadi kayak warnanya pale blue gitu ya. Bagus. Di sini ada tombol drive mode. Drive mode-nya ada normal, eco, sport, dan ada yang tombol flag-nya ini N mode. Jadi dia langsung otomatis mematikan electronic stability control, dan electronic stability control dibikin sport. Dan kalau kita pencet sekali lagi dia bikin custom. Jadi bisa disesuaikan kita mau mesinnya atau mufflernya, suaranya atau segala macamnya bisa. Dan khusus untuk yang varian ini memang speedometernya dia masih didominasi analog, tapi di MID-nya dia sudah berwarna. Dan untuk bagian head unitnya dia 10,25 inch, tapi memang ditutup stiker gitu ya biar fokus di stiker Hyundai Inspired Rider gitu. Kalau secara spesifikasi sih kami tahu sudah support Apple CarPlay, Android Auto, semuanya sudah lengkap ya. Dan di sini AC-nya juga single zone climate control dan ada map ini ya. Map dari Mandalikanya di sini. Transmisinya sudah dual clutch 8 percepatan, kalau yang manual 6 percepatan. Jadi enak, nggak kayak Type R yang hanya satu varian saja, yaitu 6 percepatan.
Kalau ini ada yang dual clutch-nya, jadi kenceng, enak. Sudah ada heated seat, tapi dia belum ada cold seat. Dia cuma heated aja. Heated steering wheel juga ada. Kamera juga ada, nih pencet tombolan kamera, tapi rem parkirnya masih manual karena ini mobil sport. Joknya sudah bucket seat, tapi campuran antara leather dan alcantara di tengahnya. Nice banget, didudukin tuh enak banget itu. Kayak main buat didudukin sama gua gitu rasanya. Lampu-lampunya juga udah LED, bagus banget. Ini juga elektrokromatik. Kaca juga sudah ada lampunya dan otomatis nutup. Wah, ada ini STNK Koreanya. Wow, Hyundai Motor. Oke, itu aja dari dalam. Gimana rasanya performanya? Langsung aja kita coba. Oke, sekarang kita akan nyobain rasanya berkendara dengan Hyundai i30N di Mandalika International Street Circuit with my friend right here, Chris Siso. We already met last year. Let's go, Chris! Wow, Chris! Woo! The power. Di city ya? Dual clutch transmission. Oke. Oke. Wow! Come on, Chris. Do it. Apex. Wow. 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 Good job, Chris. Go on, Christian. What a car. Wow. Wow, what a car. Wow, ya. Wow. Di sini total Mandalika memiliki 17 belokan atau 17 corner, dan sepertinya mobil ini memang diperuntukkan untuk World Superbike ya, karena dia meskipun front wheel drive, remnya luar biasa sekali ya. Meskipun front wheel drive, tapi dia terasa sama sekali ada gejala understeer. Oversteer of understeer. More oversteer? Ya. Yes. Chris bilang, wow, dia langsung oversteer. Dia langsung oversteer. My friend right here, Chris. You're the man, Chris. Wow, ini menarik banget. Wow. One hot lap with Hyundai i30N. Divisi N, divisi performance dari Hyundai, yang tenaganya sekarang meningkat jauh dari 260 horsepower sekarang menjadi 280 horsepower dan torsinya 392 Nm. Wah, ini tail happy banget ya mobilnya ya. Padahal front wheel drive loh. Sekarang pakai dual clutch transmission. Chris always on N mode. Jadi di N mode itu dia benar-benar mati traction control, dan ini di manual mode. Nice. Wah, Chris, thank you bro. Nice to meet you again. Thank you. Hopefully we see you next year again. Okay. Thank you. What a car. Total one hot lap kami bersama Christian Siso dan Hyundai i30N ini di Mandalika yaitu adalah 2 menit 06 detik. Jadi memang ini mobil yang cukup cepat dan ternyata mengasihkan loh, padahal dia hanya front wheel drive. Nice car. See you next year, Christian. Ya, yang ke-10 hasilnya. Yes, hasil race dari Mandalika ini akhirnya dikonklusikan bahwa Alvaro Bautista menjadi juara 2022 World Superbike. Walaupun dia juara 2 berkali-kali ya, pada race pertama, pada sprint race atau super pole, dan pada race terakhir. Tapi memang meskipun Toprak berhasil mengumpulkan poin penuh 62 poin, tapi tetap tidak bisa mengejar poin yang sudah dikumpulkan Alvaro Bautista, sehingga membuat Ducati berjaya tidak hanya di Superbike tapi juga di MotoGP. Setelah MotoGP duluan ya, Pecco, sekarang Alvaro Bautista di Superbike. Yes, di belakang kami itu, ini kami sekarang di Pullman Hotel. Belakang kami itu sirkuit Mandalika terlihat dengan sangat jelas, masih kedengaran suara-suara race-nya karena sesi terakhir masih ada IATC dan masih berlanjut di sana. Kami duluan ke hotel dan memberikan kesimpulan. Ya tadi seru banget. Acaranya seru banget, kita mulai dari pertama kali hadir, mencoba review dan mengetes Hyundai i30N di sirkuit dengan hot lap bersama temen kita yang sudah ketemu sejak tahun lalu ya, Christian Siso, atau ya Instagramnya Christian Paris. Dia orang yang sangat nice banget dan ternyata jago banget. Tadi kita sempat bilang,
Christian, ini mobil lebih sering understeer apa oversteer? Dibilang oversteer, di oversteerin sama dia. Wah, luar biasa banget. Langsung adrenalin naik banget. Memang mobil yang sangat menawan. Sekarang sejak yang facelift, performa juga semakin meningkat. Oke, itu aja keseruan kami di Mandalika 2022 ini. Seru banget. World Superbike yang memang disponsori oleh Hyundai. Karena memang Hyundai N merupakan partner untuk safety car World Superbike. Keren banget. Mobilnya yang ditelurkan juga i30N, kami sangat berharap banget bisa masuk ke Indonesia karena mobil yang sangat menarik banget untuk menaikkan image Hyundai lebih jauh lagi sehingga bisa bersaing dengan pabrikan-pabrikan yang sudah dulu ada di Indonesia. Karena Hyundai i30N sangat bisa bersaing sekali dengan Honda Civic Type R dan itu mobil yang harus banget dikalahkan Hyundai menurut kami. Apalagi dengan spesifikasi yang dimiliki sama si i30N ya. Menarik banget. Oke CVTs, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan kami ingin berterima kasih dulu terhadap Hyundai yang sudah kembali mengajak kami pada series Mandalika 2022 GP ini. Sudah kedua kalinya diajak, mudah-mudahan tahun depan diajak lagi, sehingga kami bisa mencoba lagi i30N, dan siapa tahu dikasih kesempatan untuk bawa ya. Oke CVTs, jangan lupa juga kalau misalkan tertarik dengan model-model Hyundai lainnya, kalian bisa cek website kami di cvtindonesia.co.id. Di sana banyak banget model-model Hyundai dan pastinya promo yang menarik dan bisa kami potong masa waktu indennya. Tenang aja. Dan juga banyak banget berita artikel di cvtindonesia.co.id. Kalian bisa baca-baca berita terupdate dunia otomotif dalam negeri maupun luar negeri. Oke CVTs, kami Reza Rever, kami pamit undur diri.